Shalom, jumpa lagi di dalam program Pastor Talk. Saudara, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana namun dalam. Siapa Anda? Saya mau tanya identitas Anda. Mungkin Anda akan menjawab dengan begini. Anda menjawab dengan nama Anda siapa, pekerjaan Anda, atau peran Anda dalam keluarga. Kalau Anda seorang ibu rumah tangga, mungkin Anda berkata, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Atau kalau Anda seorang usahawan, Anda berkata, saya adalah seorang pengusaha. Atau kalau Anda seorang yang rohaniwan, Anda mungkin berkata, saya adalah seorang pendeta. Atau kalau Anda seorang pelajar, Anda mungkin berkata, saya adalah seorang mahasiswa. Tetapi, di dalam hati yang paling dalam, sebenarnya kita semua sedang bergumul dengan pertanyaan yang sama. Apakah saya berharga? Apakah saya diterima? Apakah saya berarti? Nah, kita hidup di dunia yang terus-menerus meminta kita untuk membuktikan diri. Sejak kecil, kita belajar bahwa nilai kita itu ditentukan oleh apa yang kita capai. Misalkan, nilai raport kita itu menentukan apakah kita anak pintar atau anak bodoh ya. Lalu prestasi kerja itu menentukan apakah kita ini orang yang sukses atau gagal. Lalu dalam zaman modern ini jumlah like di medsos kita menentukan apakah kita ini orang yang populer atau tidak berarti. Dan tanpa sadar kita membawa pola pikir yang sama ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu agar dapat diterima. Kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin ke gereja. Rajin melayani. Supaya Tuhan berkenan kepada kita. Kita bekerja keras untuk mendapatkan identitas sebagai anak Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini membawa kabar baik yang sangat revolusioner. Mari kita buka di dalam Matius 3, 16-17. Dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya dan terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini. Ini momen ketika suara itu terdengar. Yesus baru saja keluar dari air. Perhatikan, dia belum melakukan satu mujizat pun. Belum ada pengajaran di bukit. Belum ada orang buta yang dicelikan, belum ada orang yang lumpuh disembuhkan, belum ada khotbah tentang kerajaan sorga. Yesus belum membuktikan apapun. Namun Bapa sudah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini sangat penting. Bapa tidak menunggu Yesus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Bapa tidak berkata, setelah engkau berkhotbah dengan hebat, aku akan mengasihi engkau. Atau setelah engkau mati di kayu salib, aku akan berkenan kepadamu. Tidak demikian. Justru sebelum Yesus melakukan apapun dalam pelayanannya, Bapa sudah menyatakan kasih dan perkenanannya. Identitas Yesus sebagai anak yang dikasihi tidak didasarkan pada apa yang Yesus lakukan, tetapi pada siapa Yesus adanya. Dan kabar baiknya, saudara-saudara, adalah apa yang terjadi pada Yesus adalah gambaran dari apa yang terjadi pada kita ketika kita percaya kepada Dia. Rasul Paulus menjelaskan hal ini dengan indah di dalam Efesus 1 ayat 3-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, untuk memuji kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Perhatikan kata-kata Paulus ini, dalam Kristus kita dipilih. Di dalam Kristus kita ditentukan menjadi anak-anak-Nya. Identitas kita, saudara, tidak ditemukan di dalam diri kita sendiri, tetapi di dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Bapa memandang Yesus dan berkata, inilah anak yang kukasihi, demikian juga Bapa memandang kita yang ada di dalam Kristus dan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ini berarti bahwa identitas Anda sebagai anak Tuhan bukanlah sesuatu yang harus Anda perjuangkan, bukan sesuatu yang harus Anda raih, bukan sesuatu yang harus Anda buktikan. Identitas Anda adalah pemberian, bukan suatu pencapaian. Nah, saudara-saudara, ini adalah kabar baik yang membebaskan. Selama ini mungkin kita lelah karena terus-menerus berusaha membuktikan diri. Kita berpikir bahwa Tuhan akan lebih mengasihi kita jika kita lebih banyak melayani. Kita berpikir bahwa Tuhan akan lebih berkenan jika kita lebih kudus.
Kita berpikir bahwa identitas kita sebagai anak Tuhan bisa hilang kalau kita gagal. Tetapi renungkanlah ini. Apakah kasih Bapa kepada Yesus berkurang ketika Yesus dicobai di padang gurun? Apakah kasih Bapa kepada Yesus hilang ketika Yesus ditolak oleh orang-orang Nazaret? Apakah kasih Bapa kepada Yesus berubah ketika Yesus berteriak di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jawabannya tidak. Dengar baik. Kasih Bapa tidak pernah berkurang, tidak pernah hilang. Kasih Bapa tetap sama. Kenapa demikian? Karena kasih itu didasarkan pada relasi, bukan pada performa. Saya ulangi, kasih Bapa itu didasarkan pada relasi, bukan pada performa. Garis bawahi ya, kasih Bapa didasarkan pada relasi, bukan pada performa. Dan demikian juga dengan kita. Roma 8 ayat 38 sampai 39 meyakinkan kita. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kasih-Nya hebat. Oleh sebab itu, jika kita sungguh-sungguh memahami kebenaran ini, maka hidup kita akan berubah secara radikal. Kita tidak lagi melayani Tuhan untuk mendapatkan identitas, tetapi dari identitas yang sudah kita terima. Perbedaannya sangat besar, bukan? Orang yang melayani untuk mendapatkan identitas akan mudah kecewa ketika tidak ada orang yang menghargai pelayanannya. Orang yang melayani dari identitas yang sudah diterima akan melayani dengan sukacita, terlepas dari respons manusia manapun. Orang yang hidup untuk membuktikan diri akan selalu gelisah dan takut gagal. Orang yang hidup dari identitas yang sudah diberikan akan memiliki damai sejahtera, karena dia tahu siapa dirinya di hadapan Bapa. Orang yang mencari identitas di dunia akan terus-menerus haus akan pengakuan. Sedangkan orang yang menerima identitas dari Tuhan akan dipuaskan oleh kasih-Nya Tuhan. C.S. Lewis pernah berkata begini, selama Anda mencari identitas, Anda tidak akan menemukannya. Berhentilah mencari dan Anda akan menemukannya. Karena identitas Anda adalah sesuatu yang Anda miliki, bukan sesuatu yang Anda ciptakan. Nah, penutup saudara, mungkin hari ini Anda lelah lah. Anda kelelahan karena terus-menerus mencari identitas. Mungkin Anda lelah membuktikan diri. Mungkin Anda lelah dengan standar dunia yang gak pernah puas. So, dengarkanlah suara Bapa yang sama yang terdengar di Sungai Yordan. Bapa berkata kepada Anda hari ini, engkau adalah anakku yang kukasihi. Bukan karena apa yang telah kau lakukan, bukan karena betapa baiknya dirimu, bukan karena prestasi rohani yang kau raih, tetapi karena engkau ada di dalam anakku, Yesus Kristus. Dan di dalam Dia, aku berkenan kepadamu. Inilah identitas Anda. Bukan sesuatu yang perlu dicari, tetapi sesuatu yang sudah diberikan. Terimalah dengan iman, hiduplah dari kebenaran ini, dan biarkan kasih Bapa memenuhi hati Anda dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa syarat. Terima kasih karena Engkau tidak menunggu kami sempurna untuk mengasihi kami. Terima kasih karena di dalam Kristus Engkau memanggil kami anak-anak-Mu yang terkasih. Ampunilah kami jika selama ini kami berusaha mendapatkan identitas dari hal-hal yang fana. Ampuni kami jika kami lebih percaya pada suara dunia yang menghakimi daripada suara-Mu yang menerima. Roh Kudus, ajarlah kami hari ini untuk berhenti mencari dan mulai menerima. Istirahatkan hati kami dalam kasih-Mu yang sempurna. Dan biarlah dari tempat peristirahatan ini, kami melayani Engkau dengan sukacita dan kebebasan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.